Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tafsir Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang ta'allama Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Insyaallah hari ini kita akan mencoba untuk memahami bersama-sama satu surat yang sangat mulia sekali, satu surat yang berbicara tentang kejayaan Islam, keagungan Islam, dan kemenangan Islam, atau yang seringkali disebut dengan zaman keemasan Islam, masa-masa di mana Islam mendapatkan kejayaannya, masa-masa di mana Islam sampai pada puncak keberhasilan, yaitu apa yang Allah sebutkan dalam surat An-Nasr. Ini yang akan kita pelajari, kita coba untuk memahami bersama-sama. Surat ini berbicara pertama tentang kemenangan, pertolongan, dan penyebaran Islam itu benar-benar akan terwujud dan terjadi. Yang kedua, surat ini berbicara tentang isyarat akan dekat dan isyarat akan dekat kematiannya Rasulullah SAW, dekatnya kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, surat ini merupakan isyarat akan kesempurnaan Islam dengan wafatnya Rasulullah SAW, yang berarti selesailah tugas Rasulullah SAW, yang berarti Islam sudah tersebar. Kemudian yang keempat, persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum kematian itu tiba. Ini secara umum. Tentu ada lain, yaitu bersyukur atas nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Pertama, kapan surat ini turun? Surat An-Nasr. Sebelumnya secara umum para ulama bersepakat bahwa surat An-Nasr ini kategorinya kategori surat Madaniyah. Artinya surat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah. Kategori surat Madaniyah. Kemudian kapan surat ini diturunkan? Para ahli tafsir bersepakat dan para ulama bersepakat bahwa
surat An-Nasr ini diturunkan setelah Fathu Makkah. Kapan Fathu Makkah terjadi? Tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriah. Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Para ulama bersepakat bahwa surat An-Nasr ini turun setelah Fathu Makkah. Ada riwayat lagi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dari Abdullah ibnu Umar bahwa surat ini turun fi awsati ayyamit tasyrik, di pertengahan hari tasyrik. Pertengahan hari tasyrik, yaitu pada tanggal berapa? 12 Dzulhijjah. Ada riwayat lain dari Abdullah bin Abbas ketika beliau bertanya kepada Abdullah bin Utbah. Ibnu Abbas bertanya, "Ya Ibn Utbah, ata'rifu akhir ayatin nazalat?" Wahai putra Ibnu Utbah, tahukah kamu surat apa yang terakhir kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Utbah tidak menjawab, dan inilah adab para sahabat. Ibnu Abbas mengatakan ayat atau surat yang terakhir kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Idza Jaa Nasrullah. Jangan bingung ya. Surat yang terakhir turun menurut riwayat Abdullah bin Abbas adalah surat ini, Idza Jaa Nasrullah. Tetapi para ulama semuanya sepakat bahwa surat ini turun setelah Fathu Makkah. Kaidah yang selalu disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin tidak menutup kemungkinan adanya sebuah surat yang turun 2 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang selalu beliau sampaikan. Ayat ini, surat ini menarik sekali. Berbicara tentang An-Nasr dan Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Anggap kita mengambil pendapat aghlabiyat ulama, pendapat semua para ahli tafsir, bahwa ini turun setelah Fathu Makkah. Sehingga makna surat ini idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, ketika datang kepada kalian nasrullah, pertolongan Allah, pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan al-fath, penaklukan. Berarti yang dimaksud dengan penaklukan di sini adalah penaklukan kota Makkah yang disepakati para ulama. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan penaklukan di sini adalah penaklukan kota Madain yang ada masuk dalam wilayah Syam yang terjadi setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang rajih, pendapat yang kuat, Al-Fath di sini adalah penaklukan kota Makkah. Timbul pertanyaan di benak para ulama, Imam Qurtubi dan Imam Muhammad Amin Syangqiti, apa bedanya antara An-Nasr dengan Al-Fath? Kita pun tidak akan membahas terlalu masuk ke sini,
Tetapi cukup menarik untuk kita katakan seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Amin Syinqiti di tafsirnya Adwaul Bayan. Beliau mengatakan, Dzukiral fath an-nasru wal fath. Surat ini menyebutkan pertolongan dan penaklukan. Wa ma'anna kullan minhuma murtabitun bil akhar. Padahal satu sama lain berkaitan dan berhubungan dengannya. Ma'a kulli nasrin fathun. Setiap ada pertolongan berarti di situ ada penaklukan. Dan setiap ada penaklukan itulah pertolongan. Tetapi beliau membedakan antara an-nasr, pertolongan, dengan penaklukan. Pertolongan, beliau mengatakan itu terjadi fi ma'arikil qital. Pertolongan terjadi pada dua sisi. Pertama, pada waktu peperangan. Di situ terjadi pertolongan Allah. Atau bahasa lain an-nasr ini kemenangan. Terjadi pada peperangan. Yang kedua, pertolongan dan kemenangan bil hujjah, dengan dalil dan argumentasi. Atau bahasa lain, pertolongan dan kemenangan dengan ilmu syar'i. Berarti idza jaa nasrullah, dengan penafsiran ini adalah ketika Allah memberikan karunia kepada umat Islam dengan memperoleh kemenangan pada beberapa pertempuran dalam peperangan dalam Islam, baik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun selepas masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua, jika telah datang kepada kalian pertolongan, kemenangan yang datangnya dari Allah, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ini menjadi kebenaran yang baku, hujjah yang bisa mengalahkan berbagai macam kebatilan dan kemungkaran-kemungkaran yang ada. Artinya mempelajari ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi, inilah hujjah dan inilah karunia pertolongan, kemenangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah mengambil hujjah ini. Menarik para jamaah untuk kita telaah lebih dalam. Yang kedua, Al-Fath. Al-Fath, Imam Syinqiti mengatakan Al-Fath itu terjadi bintisharil Islam. Penaklukan itu terjadi dengan cara tersebarnya Islam. Penaklukan terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Imam Syinqiti, terjadi pada dua kondisi. Pertama, Fathul Hudaybiyah, yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Tahun berapa? Tahun ke-6. Dan yang kedua adalah Fathu Makkah. Saya akan jelaskan di ayat yang pertama ini dulu. Para ulama cenderung memaknai ayat ini lebih umum, ya, lebih umum. Seperti Imam Syinqiti dan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Al-Imam As-Sa'di yang lain sebagainya, cenderung memaknai kemenangan Islam dalam berbagai macam pertempuran dan penaklukan-penaklukan yang terjadi di zaman Rasulullah maupun di luar zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullah, telah datang kepada kalian pertolongan, kemenangan
yang datangnya dari Allah. Kemenangan dalam medan peperangan bisa dikatakan semua pertempuran yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, kemenangan selalu ada di tangan umat Islam. Ini adalah karunia dan kenikmatan yang Allah berikan buat umat Islam, khususnya buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jihad yang pertama kali terjadi adalah apa? Perang Badar, tahun ke-2 Hijriah, di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah 1 tahun setelahnya, disusul dengan perang Uhud, berarti tahun ketiga Hijriah. Kemudian disusul, saya sebutkan yang perang besar-besar, yang kecil-kecil tidak, ya, karena yang kecil-kecil banyak banget, ya. Kemudian disusul dengan peperangan besar berikutnya yang dikenal dengan Ghazwat Al-Ahzab, atau nama lain dengan Ghazwat Al-Khandaq, atau bahasa kita sering disebut dengan perang Khandaq atau perang parit. Parit itu lubang. Terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Disusul dengan perang Khaybar yang diistilahkan oleh Imam Syangqiti dengan bahasa fath. Ini bukan sekedar kemenangan, tetapi inilah yang namanya Nasrullahi wal Fath, kemenangan dan penaklukan, yaitu pada waktu perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah, melawan suku Yahudi yang tinggal di daerah Khaybar. Kemudian disusul dengan perang Mu'tah pada tahun ke-8. Kemudian disusul dengan Fathu Makkah. Kemudian disusul dengan perang Hunain. Kemudian disusul dengan perang Tabuk. Tabuk ini terjadi pada tahun ke-9. Adapun Mu'tah, Fathu Makkah, Hunain semua terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ini adalah Nasrullah wal Fath. Ada komentar menarik dari Imam Syangqiti bahwa perjanjian Hudaybiyah itu adalah awal mula dari penaklukan-penaklukan yang akan terjadi. Perjanjian Hudaybiyah itu awal mula dari penaklukan. Artinya perjanjian Hudaybiyah itu kemenangan, bukan sebuah kekalahan atau kesalahan, tidak. Tetapi itu awal mula dari terjadinya penaklukan-penaklukan yang bermakna kemenangan dan kejayaan Islam. Faham arah pembicaraan saya? Belum. Kenapa bisa demikian? Karena perjanjian Hudaybiyah itu bermula dari apa dan apa isinya sehingga bisa dikatakan seperti itu. Tahu perjanjian Hudaybiyah, Pak? Hah? Kakak tahu? Hah? Payah. Sejarah Rasulullah nggak paham, ya kan? Sejarahnya Liga Inggris tahu kan tuh? Naudzubillah. Sejarahnya setan tahu ya. Sejarahnya Rasulullah pada nggak tahu. Ya. Perjanjian Hudaybiyah terjadi di daerah namanya Hudaybiyah. Tahun keberapa? Tahun ke-6. Barakallahu fiik. Kenapa mulanya? Harus diceritain dulu untuk tahu idza jaa nasrullahi wal fath.
Tahun ke-6 itu Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ingin melakukan ibadah umrah. Ceritanya beliau pengen umrah. Berangkatlah beberapa sahabat, kalau nggak salah jumlahnya berapa? 1.600, barakallahu fiik. 1.600 kalau nggak salah ya. Berangkatlah mereka dengan niatan umrah. Artinya para sahabat ini pergi tanpa membawa peralatan perang. Ketika Rasulullah SAW sampai di daerah namanya Hudaybiyah, beliau mendapatkan berita bahwa orang-orang Quraisy Makkah telah menutup semua jalan untuk masuk kota Makkah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Muhammad dan para sahabatnya akan menyerang kota Makkah. Akhirnya beliau dan para sahabat tinggal dulu, menghentikan perjalanan dan tinggal di daerah namanya Hudaybiyah ini. Rasulullah mengutus Utsman ibnu Affan untuk melihat apa yang terjadi di kota Makkah dan ngecek keberadaannya. Tetapi setelah Utsman berangkat, justru berita yang tersebar berbalik bahwa Utsman terbunuh. Disinilah memicu emosi para sahabat yang ada ya, untuk melakukan penyerangan, tetapi ditahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal berita ini bohong tentunya. Akhirnya ringkas cerita, tokoh dari orang-orang Makkah ya, salah satu tokoh dari orang Makkah datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sebuah perjanjian. Kata sebagian para ahli sejarah, ini menunjukkan bahwa orang Quraisy Makkah itu sebetulnya takut diserang, akhirnya bikin perjanjian damai. Ya, berarti ini lagu lama ini Pak. Ya, kalau sudah takut ke pojok terus bikin perjanjian damai. Ya, ini sebetulnya jurus orang kepepet. Alhasil dilakukanlah sebuah perjanjian di situ. Rasulullah SAW sepakat melakukan perjanjian ini. Dituangkanlah poin-poin perjanjian. Apa isinya? 1. Isinya adalah tidak ada lagi pertempuran antar Islam dengan Quraisy yang notabene orang-orang musyrik selama 10 tahun. Jadi di bawah tahun ke-6 itu pertempuran yang terjadi itu selalu antara Madinah dengan Makkah, Pak. Mulai perang Badar itu Madinah Makkah, Uhud Madinah Makkah, Khaybar Madinah Makkah, Ahzab Madinah Makkah. Jadi semua pertempuran besar maupun pertempuran kecil banyak terjadi antara Madinah dengan Makkah satu sisi. Ada pula yang terjadi antar Rasulullah SAW dengan penduduk Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah, seperti Yahudi Qainuqa, kemudian Yahudi Nadir, lalu Yahudi suku Mustalik. Disepakati perjanjian itu, dan ini awal kemenangan Islam. Perjanjian ini adalah awal kemenangan Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, inilah awal mulanya. Perjanjian Hudaybiyah ini. Pada poin yang mana? Pada poin dihentikannya pertempuran dan tidak boleh saling menyerang antar umat Islam dengan orang musyrik. Ini awal kemenangan Islam. Kenapa? Karena dengan dihentikannya pertempuran ini berarti Rasulullah bisa melakukan sebuah strategi baru. Beliau tidak disibukkan lagi
dengan pertempuran yang melulu antara Madinah dengan Makkah. Beliau bisa melakukan sebuah strategi baru. Apa itu? Apa? Hah? Menyebarkan dakwah, barakallahu fiik. Menyebarkan dakwah di luar area ini. Jadi fokus berfikirnya tidak pada satu arah, tapi beliau sudah berfikir luas bahwa Islam harus kesebar ke sana kemari. Inilah awal kemenangan Islam. Ini awal kemenangan Islam. Sehingga Rasulullah mengatakan iya, setuju. Poin yang kedua adalah jika ada penduduk Makkah, tentu yang notabene non muslim, datang ke Madinah, maka dia harus dibalikin ke Makkah. 3. Jika ada orang Madinah, artinya muslim, yang datang ke Makkah, maka dia tidak boleh balik ke Madinah. Fair atau tidak? Nggak fair. Menurut akal sehat kita. Menurut Rasulullah, ini perjanjian fair. Terima. Tapi perjanjian ini pada butir kedua, ketiga tidak bisa diterima di akal para sahabat. Abu Bakar yang menjadi juru bicara para sahabat pun berbicara dengan bahasa lembut kepada Rasulullah, tapi Rasulullah hanya tersenyum. Hanya mengatakan ini adalah perintah Allah, sudah jangan dibantah. Para sahabat pun cuman ngomong di belakang saja, tidak berani. Ketika Umar bin Khattab datang, karena beliau termasuk orang yang ngecek keberadaan Utsman terbunuh atau tidak, datang belakangan dan mendengar perjanjian itu, sontak dengan wataknya yang keras, beliau membantah itu dengan wataknya beliau, bahwa ini tidak adil ya Rasulullah. Rasulullah tetap menjawab dengan senyuman bahwa ini adalah kemenangan dan ini adalah perintah Allah. Umar bin Khattab tidak berani membantah lebih dari itu, tapi emosinya diluapkan kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ini nggak benar ini Abu Bakar. Abu Bakar nggak benar. Abu Bakar hanya mengatakan ini sudah perintah Rasulullah, jangan dibantah. Sudah. Tapi tetap dalam hatinya Umar belum puas dengan jawaban itu. Dan para sahabat belum tahu apa rahasia di balik Rasulullah menerima perjanjian damai ini. Rahasianya adalah ketika perjanjian itu selesai, Rasulullah mengajak pulang. Oh maaf, ada satu lagi tambahannya. Apa itu? Diizinkan untuk melakukan umrah pada tahun depan. Ya, oke lah ini. Pulanglah mereka, Rasulullah dan para sahabat ini, dan mereka yang berbaiat ini sampai dipuji oleh Allah, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridha kepada umat Islam, orang beriman yang ikut berbaiat kepada kamu di bawah pohon yang disebut dengan baiat Aqabah. Ya, baiat untuk membela Islam ketika mereka mendengar Utsman terbunuh. Jadi 1.600 sahabat itu semua orang yang diridhoi oleh Allah dijamin surga Pak, semuanya. Semuanya yang ikut pada Hudaybiyah itu, semuanya dijamin surga. Pulang mereka, di tengah jalan turunlah beberapa ayat yang ada di surat Al-Fath. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Allah mengetahui atas apa yang kalian gak tahu, dan Allah akan jadikan setelah ini fathan qariba, kemenangan yang dekat. Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguh kami, kata Allah, akan melakukan penaklukan yang sangat jelas. Jadi dari sini Umar ibn Khattab menangis dan merasa bersalah, dan dia datang meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ayat sudah turun. Apa itu? Allah ridha dengan semua sahabat yang ikut pada perjalanan itu. Semua masuk surga, Pak. Artinya apa?
Artinya perjanjian Hudaybiyah ini adalah langkah awal terjadinya Al-Fath itu. Faham? Faham kronologinya ya? Langkah awal akan terjadinya penaklukan kota Makkah. Ya. Jadi dengan perjanjian Hudaybiyah tidak ada lagi pertempuran antara Rasulullah SAW dengan kelompoknya Abu Sufyan yang pada waktu itu belum masuk Islam. Dengan orang-orang Quraisy musyrik Makkah tidak ada lagi pertempuran setelah saat itu. Ya. Sehingga apa yang terjadi pada tahun ke-7 yaitu perang Khaybar itu adalah pertempuran antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah Khaybar. Bukan dengan orang-orang musyrik Makkah, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingin mengembangkan dakwah Islam, membersihkan kota Madinah sudah. Kota Madinah sudah dibersihkan dari suku Qainuqa habis. Selepas perang Badar, suku Qainuqa yang tinggal di Madinah sehingga punya pasar Qainuqa itu dibersihkan, diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suku Yahudi Bani Nadir, suku Nadir dibersihkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kota Madinah sejak saat itu sudah bersih dari orang-orang Yahudi. Ya, bersih dari orang Yahudi. Tapi muncul kelompok baru setelah perang Badar, yaitu kelompok munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, karena dia ingin menguasai kota Makkah, merasa dia tidak ada kesempatan, maka dia pura-pura masuk Islam. Dialah yang memicu pertempuran dengan suku Qainuqa, dia yang memicu pertempuran dengan suku Nadir, dia yang ngomporin Yahudi ini. Tapi setelah dikalahkan, habis Yahudi di kota Madinah. Artinya perjanjian Hudaybiyah itu merupakan langkah awal bagi Rasulullah untuk mengembangkan Islam ke luar kota Madinah. Faham? Langkah awal Rasulullah untuk mengembangkan dan dakwah Islam keluar kota Madinah. Karena yang menghalangi Rasulullah selama ini yaitu musyrik Makkah sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa, terikat dengan perjanjian. Paham ya? Nah, disinilah muncul keinginan Rasulullah untuk menghabisi Yahudi Khaybar pada tahun ke-7 itu, dengan diikuti oleh semua sahabat yang ikut pada perjanjian Hudaybiyah. Ya, dihabisi suku Yahudi Khaybar itu. Kenapa? Karena suku Yahudi Nadir yang sempat tinggal di kota Madinah dan diusir oleh Rasulullah SAW, mereka sebagian pindah ke kota Khaybar. Khaybar ini kota, Pak, kota besar ya. Pindah ke situ, dan mereka yang selalu berusaha untuk memprovokasi suku-suku yang lain, dan diantara pula dia yang ikut memprovokasi suku-suku yang ada di Makkah untuk memerangi Islam, sehingga mereka ini biang kerok. Ya. Maka Rasulullah SAW ingin memerangi mereka pada tahun ke-7. Peperangan Khaybar, peperangan yang super dahsyat, Pak. Karena Khaybar ini sebuah kota yang dikelilingi oleh benteng-benteng, Pak. Mereka memiliki 7 benteng besar, dan setiap bentengnya terdiri dari benteng-benteng lagi di dalamnya. Jadi kalau kita ngerjain sahib-sahib yang zuhad, dikasih kado gede, dibuka ada kado lagi dalamnya, dibuka ada kado lagi dalamnya, ya kan? Itulah benteng Khaybar. Ya, kayak apa susahnya? Terbayang sudah.
Jadi dengan kemenangan Rasulullah menaklukkan Khaybar ini yang disebut dengan Al-Fath, penaklukan itu. Jadi penaklukan atau perjanjian Hudaybiyah itu benar-benar awal dari sebuah kemenangan Islam. Idza jaa nasrullah, inilah nasr. Wal fath, kemenangan ini mengharuskan terjadinya fatah, yaitu penyebaran Islam. Sehingga tepat kalau Imam Syinqiti mengatakan perjanjian Hudaybiyah awal akan terjadinya penaklukan di dalam Islam. Ya, dimulai dengan penaklukan Khaybar, dan di situ ada kekayaan Yahudi yang terdiri dari kebun-kebun kurma, kemudian kekayaan mereka yang berupa tanaman-tanaman sayuran, buah-buahan, dan disitulah ada emas Yahudi yang tersimpan di Khaybar. Jadi benar-benar sebuah kejayaan Islam yang luar biasa. Setelah itu terjadilah Fathu Makkah dengan orang-orang musyrik Makkah. Idza jaa nasrullah wal fath. Kenapa Fathu Makkah itu terjadi? Nah, ini harus difahami. Kenapa? Karena orang-orang musyrik Makkah mengingkari perjanjian yang disepakati di Hudaybiyah. Ya, mereka mengingkari perjanjian itu. Bagaimana bentuknya? Di Makkah itu ada suku namanya suku Bakr. Bani Bakr. Bani Bakr ini ada permusuhan yang sudah mendarah daging gitu ya, antara suku Bakr dengan suku Khuza'ah. Suku Bakr ingin menyerang suku Khuza'ah, padahal suku Khuza'ah ini suku yang sudah membuat kesepakatan dengan Rasulullah. Artinya suku Khuza'ah ini adalah sekutunya umat Islam di Madinah, sudah jadi sekutu. Berarti suku Khuza'ah ini tidak boleh diperangi oleh orang musyrik Makkah. Faham? Kenyataannya suku Bakr memerangi suku Khuza'ah, dan mereka melakukan penyerangan kepada perkampungan suku Khuza'ah ini di malam hari. Kenapa malam hari? Inilah pengecut. Rasulullah SAW tidak pernah menyerang sebuah kota atau sebuah kaum di malam hari. Tidak pernah. Wal adiyati dhabha wal mughirati subha. Al mughirati subha, yaitu pasukan-pasukan perang berkuda yang menyerang pasukan lawan subha, di waktu subuh. Pantang bagi Islam menyerang lawan ketika tidur, tidak boleh. Menyerang Islam lawan di waktu pagi dan ketika dia melotot, saat berantem Pak di depan mata, gentle. Tapi suku Bakar tidak, menyerang suku Khuza'ah malam hari. Kenapa? Agar tidak didengar oleh mata-matanya Islam. Satu. Yang kedua, mereka melakukan penyerangan ini dibantu oleh Abu Sufyan CS. Berarti dibantu oleh orang-orang Quraisy musyrik, dibantu dengan persenjataan. Ringkas cerita, habis tuh sekampung Khuza'ah. Habis Pak, dibantai. Kepala suku Khuza'ah, mereka kabur, lari, meninggalkan perkampungan Khuza'ah dan lari ke Madinah, melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah dikasih tahu, apa komentar beliau? Beliau tersenyum dengan mengatakan, pulanglah kamu, kemenangan dan penaklukan akan datang kepada kita semuanya. Subhanallah. Idza jaa nasrullahi wal fath.
pulang kamu, ini kemenangan dan penaklukan ini akan terjadi. Pulang Nabi. Mereka pulang, Rasulullah, apa yang terjadi ini kisah singkatnya. Rasulullah menyuruh Aisyah dan para istrinya apa? Siapkan barang-barang perang dan kebutuhan saya. Siapkan kebutuhan saya. Kemana? Jangan nanya. Inilah para sahabat. Apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala. Meninggalkan hal yang bukan urusan kita. Kalau bukan urusan Anda jangan pengen tahu. Ya, ini pelajaran penting. Aisyah nggak nanya. Berapa sahabat yang tahu Aisyah apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Rasulullah hanya menyuruh saya untuk menyiapkan kebutuhan beliau. Artinya rencana penyerangan kota Makkah itu dirahasiakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Pak? Biar nggak kedengaran. Kok bisa Rasulullah melakukan begitu? Ya, salah kamu sendiri. Kamu yang mengingkari perjanjian. Akibat dari pengingkaran terhadap perjanjian ini apa? Perang, dihabisin. Sebagaimana suku Qainuqa, Yahudi Qainuqa yang di Madinah, sebagaimana suku Nadir yang di Madinah, mereka mengingkari perjanjian. Perjanjian apa? Piagam Madinah. Ya, pada awal hijrah dibuat piagam Madinah yang berisi 4 poin itu kan. Yang terakhir apa? Tidak boleh saling menyerang antara Islam dengan Yahudi yang ada di ternyata suku Qainuqa belagu, sok kuat, mau menyerang Nabi, habis. Kamu yang mengingkari perjanjian. Suku Nadir diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay, habis. Pengingkaran terhadap perjanjian. Begitu juga kaum Quraisy Makkah, mereka mengingkari perjanjian itu. Perjanjian Hudaybiyah mengingkari. Apa yang terjadi? Serang. Lihat pertumbuhan Islam. Mulai dari Hudaybiyah dihadiri oleh berapa orang? Ketika Rasulullah ingin melakukan penaklukan kota Makkah, berapa pertumbuhan umat Islam dari hasil perjanjian Hudaybiyah itu? Berapa pasukan yang ikut menaklukkan kota Makkah? Berapa persen pertumbuhannya Pak? Dari tahun ke-6 menjadi tahun ke-8 Hijriah, selama kurun waktu 2 tahun, berapa persen pertumbuhan Islam? Hitung Pak. Kalau mau hitung pakai angka. Dari 1.600 pasukan yang ikut di perjanjian Hudaybiyah, menjadi 10.000 pasukan yang ikut menyerang kota Makkah. Berapa persen kenaikannya? Luar biasa Pak. Berapa tahun jaraknya? 2 tahun Pak. Idza jaa sallallahu alaihi wasallam. Sederhana Imam Sengkiti. Ini adalah ini adalah Hudaybiyah dan ini Fathu Makkah. Ya, 10.000 Pak. 10.000 datang menyerang kota Makkah. Apa yang terjadi dengan penduduk Makkah? Takut sadar, mereka mengingkari perjanjian. Akhirnya Abu Sufyan datang mau merubah di istilahnya, kita duduk kembalilah, kita bikin kesepakatan baru. Nggak bisa. Yang pertama didatengin siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, saya tidak berani ngomong sama Nabi. Justru kalau saya pribadi, saya bunuh kamu Abu Sufyan. Habis sudah Pak. Itu darahnya Abu Sufyan tinggal di jempolnya sini di ujungnya. Datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, kamu orang yang lembut, kamu ini. Justru Abu Bakar yang selama ini lembut, ngomongnya apa? Wahai Abu Sufyan,
andai tidak ada orang yang menyerang kota Makkah kecuali tentara-tentara semut, saya akan bergabung dengan tentara semut itu untuk menghabisi dan membunuh kamu. Habis boleh Pak. Terus ketemu Umar bin Khattab, apa? Habis sudah. Udah nggak punya jalan dia. Pulang balik. Dia pulang ketakutan suku-sukunya. Ketika dia pulang, Rasulullah bergerak dengan 10.000 pasukan itu. Di tengah jalan Rasulullah berpapasan dengan Abbas bin Abdul Muttalib yang pada waktu itu sudah masuk Islam. Dan Abbas berpapasan dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan yang mana? Ternyata dia berpapasan dengan Abu Sufyan bin Harith, bukan Abu Sufyan yang tadi. Kalau yang tadi Abu Sufyan bin Harb yang memerangi perang Uhud dan sebagainya, Abu Sufyan bin Harith. Dia melihat dari kejauhan api ya, obor. Nanya kepada Abbas, "Ya Abbas, itu apa itu?" "Itu Muhammad dengan bala tentaranya. Mau ketemu kamu? Saya ajak, boleh ketemu Pak." Abu Sufyan, ini tokoh termasuk tokoh Quraisy ini. Datang ketemu. Naik kuda ketemu Umar bin Khattab Pak. Pertama Pak, ialah kata orang Surabaya, ulo marani gebuk Pak. Ya ketemu Umar sontak mengeluarkan pedangnya, di atas kepalanya begini siaga 1. Kata Umar dengan suara keras, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memotong lehernya Abu Sufyan." Rasulullah berada di dalam tendanya. Rasulullah teriak dari tendanya, "Jangan ya Umar." Sudah. Lalu dia ringkas cerita, sudah bertemu, terus besoknya masuk Islam Abu Sufyan bin Harith. Setelah dia masuk Islam, bertemu dengan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah tidak tahu kalau Abu Sufyan sudah masuk Islam. Setelah melihat Abu Sufyan di atas kudanya, Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Al-yaum yaumu malhamah." Tahu malhamah apa? Lahm apa? Daging. Malhamah apa? Nyincang daging. Katanya, hari ini hari kita mau nyincang dagingnya orang. Wallahu akbar. Inilah sahabat ya, ikhwan. Iya. Itu Abu Sufyan apa? Allah, darahnya cuma di ujung jempol ya, akhi. Rasulullah langsung keluar dari tendanya dengan mengatakan, "Innaka la'ala khuluqin azim." Ini akhlak Nabi. Beliau mengatakan apa? Hari ini bukan hari menyincang orang. Hari ini adalah hari kasih sayang. Kita akan masuk kota Makkah dengan penuh kasih sayang dan penuh rahmat. Hari ini kita memuliakan Ka'bah. Habis. Sa'ad bin Ubadah dicopot dari komandan perang, diganti anaknya. Kenapa? Keras kamu, ganti yang lebih lembut. Inilah. Jadi ketika Rasulullah masuk kota Makkah pada tanggal 20 Ramadan. Nah, ketika Rasulullah masuk kota Makkah dan seluruh penduduk Makkah melihat kedatangan Rasulullah SAW, beliau langsung masuk ke Ka'bah dan beliau menyaksikan Rasulullah berada di Ka'bah, dibersihkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah yang berjumlah 360. Kemudian berhala-berhala yang dimiliki oleh suku-suku Arab semuanya dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyuruh Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah lalu azan. Setelah azan mereka melakukan salat dan kemudian beliau melakukan ibadah umrah, tawaf, sa'i dan seterusnya. Setelah itu wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini semua berbondong-bondong datang menemui Rasulullah SAW. Mereka semua masuk Islam. Inilah kemenangan Islam.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong orang datang. Di satu riwayat, di beberapa hadis dikatakan bahwa makna ayat ini adalah jaa ahlul Yaman, telah datang penduduk Yaman. Qulubuhum raqiqah, hati-hati mereka itu lembut. Layyinatun tiba'uhum, watak mereka pun lembut. Al-fiqhu yamanin wa hikmatu yamaniyah. Fikih itu diambil dari orang Yaman, hikmah itu ada pada orang Yaman. Hadis sahih Bukhari dan yang lainnya. Artinya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bukan penduduk Makkah saja, tetapi pada tahun ke-9 itu suku-suku yang ada di luar kota Makkah dan Madinah, mereka semua datang berbondong-bondong masuk Islam. Di antaranya datang penduduk penduduk Yaman, mereka berjumlah 700 penduduk, semuanya 700 orang, mereka datang masuk Islam rame-rame. Masya Allah. Ya. Idza jaa nasrullah wal fath. Dan ini pula yang memicu masuk Islamnya suku Thaqif, suku Hawazin, dan juga berikutnya penduduk Taif pun masuk setelah terjadinya perang Hunain pada bulan Syawal. Ya, udah azan Isya. Ya, kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jemaah sekalian, itu tadi rentetan kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu memang terjadi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika nasr dan fath itu terjadi dan datang, maka fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perhatikan mulai dari perang Badar yang berjumlah 319. Perang Badar jumlah 319 sampai dengan Fathu Makkah. Fathu Makkah 10.000, Pak. Jadi dari tahun 2 Hijriah sampai tahun ke 8. Lihat pertumbuhan grafiknya. Kemudian di bulan Syawal tanggal 6 Syawal itu terjadi perang Hunain
di daerah yang namanya Hunain, ya, dekat daerah Ji'rana, yang banyak jamaah Indonesia kalau umroh ngambil miqatnya di Ji'rana, dekat daerah situ, namanya Hunain. Terjadi pertempuran antara Rasulullah dengan suku Hawazin dan suku Thaqif. Pasukan Rasulullah SAW sudah berjumlah 12.000 pasukan. Ada penambahan 2.000 dari mana? Dari wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat pertumbuhan yang luar biasa sekali. Ketika terjadi perang Khandaq tahun keempat Hijriah, di situ para sahabat menggali lubang dalam jangka waktu 4 sampai 5 hari saja. Para sahabat menggali lubang pada musim dingin yang cukup menyengat sekali, ya. Zaman sekarang aja dinginnya bisa 5 derajat, banyak gedung dan sebagainya. Lah dulu nggak ada gedung, gimana dinginnya? Ya, kemarin di Madinah itu dinginnya 3 hari yang lalu, kira-kira 5 hari yang lalu di Madinah itu dinginnya 6 derajat. Kitanya kayak udang rebon, Pak. 6 derajat. Ya. Waktu itu dingin menyengat sekali di perang waktu menggali lubang itu. Kemudian makanan tidak ada, sama sekali nggak ada makanan. Menggali lubang karena diserang sama pasukan Abu Sufyan sebanyak 10.000 pasukan. Yang menarik di sini menunjukkan Al-Fath. Ketika para sahabat lagi menggali 24 jam, ya, di situ ada batu yang luar biasa besarnya. Ya tentu dulu nggak ada peralatan untuk membelah batu itu, besar sekali batunya. Akhirnya para sahabat melaporkan kepada Rasulullah SAW, bagaimana caranya ini membelah batu ini. Rasulullah menghampiri dan mendekat di posisi yang ada batu besarnya itu. Di samping Rasulullah ada Salman Al-Farisi, pemilik ide parit itu. Yang punya ide gali itu Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Batu yang begitu besar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau jongkok sambil mengambil dulu sorbannya, diambil, diletakkan sorbannya, kemudian beliau jongkok, kemudian beliau mengatakan Bismillah. Lalu batu yang begitu besar itu dipukul oleh Rasulullah dengan tangan kosong. 1 kali pukulan saja batu itu sudah terbelah sepertiga. Kemudian beliau mengatakan Satuftahul Yaman, kelak negara Yaman akan kalian taklukkan. Kemudian beliau memecah batu itu lagi yang kedua kalinya, sehingga 2/3 batu itu sudah terbelah. Kemudian beliau mengatakan kelak negara Syam akan kalian taklukkan. Kemudian dibelah lagi dengan tangannya, maka batu yang begitu besar itu sudah terbelah semua. Lalu beliau mengatakan kelak negara Irak itu kalian taklukkan. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Salman, beliau bangkit dan sorbannya dipakai lagi, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Luka tangannya tidak. Ya, ini mukjizat, dan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang terjadi ketika penggalian parit itu terjadi. Silahkan antum baca di buku sirah. Jadi ini menunjukkan adanya Al-Fath, penaklukan itu. Bahwa di zaman Nabi, beliau sudah masuk ke wilayah Syam dengan terjadinya perang Tabuk, ya, dengan perang Tabuk, tapi
pasukan Rasulullah di perang Tabuk itu sudah menyentuh angka 30.000 pasukan. Jarak satu tahun saja. Ya, 1 tahun saja. Dahsyat luar biasa. Benar-benar idza jaa nasrullahi wal fath. Tetapi di perang Tabuk itu tidak sempat terjadi pertempuran berarti. Kenapa? Nah, idza jaa nasrullah lagi. Kata Nabi apa? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya diberikan oleh Allah nasr, kemenangan. Masirata syahr, dalam perjalanan sebulan. Artinya pasukan Rasulullah ini jalan kaki, berkuda dan onta dan sebagainya. Masih 1 bulan lagi akan nyampe ke daerah Tabuk. Sebulan lagi akan nyampe ke daerah itu. Tetapi mereka sudah kabur duluan. Ini kemenangan Islam. Dengan apa mereka menang? Iman yang menjadikan Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Sehingga pasukan Rasulullah ketika sampai ke Tabuk, kosong Tabuk sudah tidak ada. Pasukan Romawi yang menguasai daerah Syam, Imperaturiyah Romawi istilahnya, kerajaan Romawi yang menguasai menjajah wilayah Syam, kabur semuanya. Tapi belum ditaklukkan. Kabur mereka ketakutan. Begitulah yang banyak dialami para sahabat. Lalu setelah itu Rasulullah wafat. Sehingga Ibnu Abbas ketika ditanya, apa makna dari idza jaa nasrullahi wal fath? Ditanya oleh Umar Ibnul Khattab, ditanya oleh para sahabat-sahabat senior, ketika mereka mengatakan makna idza jaa nasrullah wal fath adalah penaklukan, pertolongan, kemenangan Islam dalam beberapa peperangan. Ibnu Abbas menjawab, tidak, bukan itu makna inti dari idza jaa nasrullah. Kaget Umar bin Khattab, apa maknanya? Ini adalah pemberitahuan akan ajal Rasulullah SAW yang sudah dekat. Rasulullah SAW mengatakan, innahu qad nu'iyat ilayya nafsi, sungguh kematian diriku sudah diberitahukan oleh Allah kepadaku. Lewat apa? Lewat turunnya surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi inilah tanda akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermakna dikaitkan ayat ini dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam sempurna. Islam sudah tersebar. Tahun ke-9 semua suku-suku datang menemui Rasulullah untuk masuk Islam. Utusan-utusan dari suku datang semuanya dari berbagai negara. Sehingga para ahli sejarah memprediksi, lihat pertumbuhan angka, memprediksi pada waktu haji wada. Ya, pada waktu haji wada tahun berapa? 10. Ya kan? Setelah itu Rasulullah wafat. Memprediksi pada waktu haji wada itu seperti dari kisah Jabir bin Abdullah yang menaiki onta berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir mengatakan, demi Allah di hari itu saya melihat ke depan saya tidak lagi melihat yang namanya pasir. Lihat kata-katanya. Saya melihat ke depan, saya tidak lagi melihat pasir. Saya nengok ke kanan, sama, saya tidak melihat pasir. Saya nengok ke kiri, saya tidak melihat pasir. Saya nengok ke belakang, saya tidak melihat pasir. Berapa jumlahnya, Pak? Ini pandangan Jabir bin Abdullah, masih muda. Simpang siur angka yang disebutkan para ahli tafsir. Ada yang menyebutkan anggap angka ini 150.000 sahabat yang ikut pada haji wada. Macam-macam, ada yang bilang 200.000 dan sebagainya. 150.000 versinya Sa'id bin Wahf Al-Qahtani. Berapa pertumbuhannya, Pak?
Hah? Dari tahun kedua 319 pasukan perang Badar. Subhanallah. Benar-benar Rasulullah dalam waktu yang singkat ya, di kota Madinah 10 tahun Rasulullah berdakwah mendapatkan kemenangan yang sangat-sangat gemilang. Dengan apa? Iman. Dengan iman, pertolongan Allah itu akan datang. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Kapan pertolongan Allah itu datang? Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Kapan pertolongan Allah itu dekat? Kalau manusia punya iman. Begitu pula di masa sahabat. Di masa Umar ibnul Khattab disebutkan para ulama, Islam sudah sampai di wilayah Asia, sudah sampai masuk ke wilayah India dan Asia Timur. Subhanallah. Di masa Utsman ibnu Affan sudah sampai ke Wara'an Nahr, ke belakang laut, yaitu Siprus, dan masuk ke wilayah Pulau Sisilia, Italia. Siapa yang naklukkan? Sa'ad bin Abi Waqqas dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasulullah mengatakan, kelak umatku akan menyeberangi lautan. Semua orang yang ikut dalam pasukan itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Termasuk di dalamnya yang menaklukkan Siprus itu Muawiyah bin Abi Sufyan dan putranya Yazid bin Abi Sufyan. Ini yang orang Syiah pura-pura bego tutup mata di sini. Yang menaklukkan Siprus itu Muawiyah dan putranya Yazid. Rasulullah mengatakan pasukan yang pertama menyeberangi lautan, ya pasukan ini, diampuni dosanya oleh Allah. Inilah fath, kemenangan demi kemenangan Islam, kejayaan demi kejayaan Islam diperoleh. Fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ternyata negara-negara Eropa itu dulunya Islam, Pak. Dulunya Islam. Jerman, Perancis itu dulu ditaklukkan umat Islam, Pak. Subhanallah. Kapan? Ketika iman, pertolongan Allah datang. Untuk itu muncul ayat yang ketiga apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Imam As-Sa'di mengatakan fastaghfirhu. Untuk itulah wahai Muhammad, ini penafsiran Imam Sa'di. Untuk itulah wahai Muhammad, ajal dan kematianmu sudah dekat. Fasabbih, maka seringlah kamu membaca tasbih yang diiringi dengan tahmid, dan banyaklah istighfar, karena Allah akan menerima taubat orang-orang yang rajin baca tasbih, tahmid, dan istighfar. Jadi ini penafsiran Ibnu Abbas bahwa ayat ini tanda kematian Rasulullah SAW sudah dekat. Maknanya bagi kita bersyukur atas nikmat Islam yang bisa kita rasakan sampai di sini. Bersyukur atas dakwah Islam yang kita rasakan. Bersyukur atas cahaya Al-Quran yang ada di hati kita. Bersyukur atas nikmat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jalani sampai saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sebelum kematian tiba? Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi Subhanakallahumma wa bihamdik Rabbana ighfir Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Kata Aisyah di riwayat Muslim,
bahwa Rasulullah SAW ketika sujud dan ruku sering membaca doa itu tadi. Yata'awwalul Quran, memaknai Al-Quran. Maksudnya memaknai Al-Quran apa? Memahami doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dimaknai doa ini, makna doa ini dari ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ummu Salamah dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan bahwa kana Rasulullah SAW idza qa'ada wa idza jalasa wa idza jaa wa idza dhahaba yaqul, bahwa Nabi SAW ketika duduk, ketika berdiri, ketika pergi, ketika datang, beliau selalu membasahi lidahnya dengan membaca subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika pergi, ketika datang, artinya yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, senantiasa membaca zikir kepada Allah, baik ketika tidur, ketika berdiri, dalam kondisi apapun selalu membaca zikir. Seorang badui datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat. Ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak, kasih tahu saya sesuatu yang simpel praktis. Badui ini. Apa jawaban Rasulullah? La yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Lidahmu kamu basahi dengan zikir kepada Allah. Ini kunci-kunci dan mata-mata kunci untuk membuka pintu surga. Inilah jamaah fasabbih. Kalau kita bicara tentang kemuliaan dan keutamaan bacaan tasbih dan tahmid, luar biasa. Subhanallah tamla'ul mizan wa subhanallahi wa bihamdi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Bacaan subhanallah sekali saja itu sudah memberatkan timbangan di akhirat. Ditambah dengan subhanallah wa bihamdih tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Pahalanya memenuhi langit dan bumi, Pak. Cukup dengan membaca subhanallahi wa bihamdih. Wastaghfir, istighfarlah. Inni la astaghfirullah fil yaumi akthar min mi'ata marrah. Kata Rasulullah, saya beristighfar setiap hari lebih dari 100 kali. Ibnu Umar bercerita, ketika saya duduk bersama Rasulullah, saya melihat lidahnya Rasulullah itu selalu bergerak-gerak. Saya melihat gerakan lidah Rasulullah itu adalah bacaan istighfar. Saya hitung sejak saya duduk sampai Rasulullah bangun, persis 100 kali lidah Rasulullah itu bergerak. Sampai seperti itu sahabat itu memperhatikan. Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin pada bab At-Taubah, tobat, menyebutkan hadis-hadis yang pertama kali beliau sampaikan dan beliau sajikan tentang taubat adalah rajin baca istighfar. Innahu kana tawwaba. Allah Maha menerima taubat kalian. Bentuknya apa taubat seseorang? Rajin baca istighfar. Bukan sekedar istighfar di mulut, tetapi walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum apa? Dzakarullaha, yang pertama, fastaghfaru li dzunubihim walam yaghfirudz dzunuba illallah. Yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu. Lihat, mereka yang berbuat dosa, berbuat fahisyah, dosa besar, yang pertama dia ingat, sadar bahwa dosa besar ini adalah azab neraka akibatnya. Yakin dalam hatinya, sadar dalam pikirannya, menumbuhkan keimanan yang cukup dalam bahwa maksiat ini ujung-ujungnya neraka. Yakin itu,
melahirkan ucapan lidah, yaitu istighfar. Melahirkan perbuatan, apa? Walam yusirru ala ma fa'alu, tidak mengulangi lagi kemaksiatan yang sama. Jadi antara keyakinan dengan lidah dan perbuatan terjadi keterkaitan dan sinkronisasi yang cukup erat, sehingga istighfar bukan istighfar gombal. Innahu kana tawwaba, kata Imam As-Sa'di, sungguh Allah itu maha menerima taubat bagi siapa? Bagi hambanya yang musabbihin, yang rajin membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar melahirkan banyak manfaat. Antum baca di surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, bacalah istighfar kepada Allah, sungguh Allah itu akan menerima istighfar kalian, mengampuni dosa kalian. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini manfaat 5. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Kita setiap hari Ustaz hujan. Aisyah mengatakan, laulas sama'u laulal bahaimu ma tumtiru. Andai kalau bukan binatang ternak, hujan tidak akan turun. Ingat Pak, hujan setiap hari bukan karena kita Pak, karena binatang ternak Pak. Kenapa? Kebanyakan dosa manusia. Allah nurunin hujan bukan kita, tapi untuk binatang ternak. Ini Aisyah dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Subhanallah. Yursilis samaa 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan kasih kamu satu rezeki, harta. Itu orang kaya-kaya maksiat semua Pak. Ingat, kekayaan itu bukan murni Allah berbaik hati sama kamu, tapi itu adalah istidraj. Ya, tapi ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta yang halal di tangan orang yang soleh, yang rajin istighfar. Wabanin, Allah kasih kamu anak. Kisah nyata seorang penduduk Kuwait yang divonis oleh seluruh ahli kandungan seluruh dunia. Kuwait Pak punya duit, dia berobat kemana-mana juga gratis, dibayari negara. Dia berobat ke seluruh dunia agar punya anak, nggak ada hasil. Tapi dia mendengar ceramah radio membacakan ayat ini. Dia bilang sama bininya, ini bahasa kita ya, Dek, mungkin kita selama ini banyak dosa. Mulai hari ini kita taubat kepada Allah, kita dekat kepada Allah, rajin istighfar. Istighfar dia. Bulan depan istrinya hamil Pak. Punya anak perempuan. Tambah taat nih orang, tambah ibadah, hamil lagi bininya. Punya anak perempuan sampai 3 anaknya. Setelah anaknya 3 perempuan semua, kata bininya, Mas, sudah jangan istighfar lagi, gue bunting lagi ntar. Ini bukan saya loh yang ngomong. Ini saya baca bukunya kecil, nama judulnya Al-Ilaju bil Istighfar, terapi dengan istighfar. Kata si suami, enggak, saya mau pengen punya anak laki-laki, rajin ibadah, istighfar kepada Allah. Subhanallah. Dia kisah ini, cerita ini di depan salah satu syekh besar di Saudi ketika musim haji. Dia bilang, saya haji ini sendiri. Kenapa? Karena istri saya lagi melahirkan anak laki-laki di rumah sakit. Subhanallah. Lihat Pak, istighfar. Jadi dosa kita Pak yang menghalangi keberkahan Allah itu sampai kepada kita. Dosa kita yang menghalangi pertolongan Allah itu. Dosa kita yang menyebabkan dakwah gak kesebar Pak. Kita yang banyak dosanya. Nikmat karunia Allah terhalang. Innal abda la yuhram
la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh. Di riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Albani, seorang hamba akan terhalang dari rezeki disebabkan dosa yang dia kerjakan. Rezeki apa? Rezeki yang berkah, bukan kuantitas jumlah, tapi keberkahan. Inilah kenapa Allah mengatakan innahu kana tawwaba. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rajin membaca tasbih, rajin membaca tahmid, termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis sahabat-sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya bisa dapat pahala yang banyak, yang bertakwa. Kita bisa mendapatkan apa? Rasulullah mengatakan, bacalah tasbih, karena tasbih itu pahalanya sama dengan kalian bersedekah. Bacalah tahmid, pahalanya sama dengan sedekah. Bacalah tahlil, pahalanya sama dengan sedekah. Bacalah takbir, pahalanya sama dengan sedekah. Lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar, itu pahalanya dengan sedekah. Alangkah mulianya Islam. Imam Nawawi mengomentari bab ini dengan mengatakan, kathratu turuqil khair, banyaknya jalan menuju rahmat dan pahala dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk mereka ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma arina ilman nafi'a, warzuqna amalan mutaqabbala, wa la tusallid alaina min a'da'ina. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sure. Saya mendengar di televisi katanya Umar itu masuk Islam setelah membaca surat Toha. Apa itu benar? Iya. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah. Dia masuk Islam, kisahnya unik. Hari itu kesabaran Umar sudah habis, istilah kita. Dia berpapasan dengan satu sahabat, lupa saya namanya. Sahabat ini sudah masuk Islam. Umar sudah mengeluarkan pedangnya, dan sahabat yang masuk Islam ini mengatakan, mohon maaf Pak, dimatiin Pak. Sahabat ini mengatakan, kemana engkau hendak pergi wahai Umar? Umar tidak tahu kalau dia sudah masuk Islam. Kemana engkau hendak pergi wahai Umar? Umar mengatakan, Muhammad sudah kelewatan batas. Kesabaran saya tidak bisa dihalangi lagi. Saya akan ke rumahnya Muhammad dan saya gorok lehernya. Tidak main-main Pak. Ini tidak main-main. Sahabat ini tidak bisa menghalangi. Kenapa ya? Nggak berani Pak. Gajah lawan semut. Nggak berani dia. Tapi dia punya 1001 macam cara. Dan inilah skenario ilahi Pak. Ini Allah yang atur. Sahabat ini mengatakan, ya Umar, kenapa engkau pusing-pusing dan capek ingin membunuh Muhammad? Keluargamu sendiri sudah masuk Islam. Marahnya tambah besar Pak, ketika dia mendengar bahwa adiknya yang bernama Fatimah masuk Islam. Fatimah ini menikah dengan Sa'id bin Zaid, satu dari 10 sahabat yang dijamin surga itu. Akhirnya qaddarallahu ma syaa, takdir Allah Pak, yang dikehendaki oleh Allah. Umar tidak jadi ke rumah Rasulullah SAW. Umar berbalik menemui adiknya bernama Fatimah. Sesampai di situ, Umar gedor pintunya, dan kebetulan di dalamnya Fatimah bersama suaminya Sa'id bin Zaid lagi belajar ngaji, diajari oleh Khabbab ibnul Ard, ya, termasuk sahabat yang masuk Islam jauh lebih dulu dari Umar. Lagi ngaji Quran, mendengar Umar masuk, Khabbab sembunyi.
Sembunyi Pak. Lalu disamperin sama adiknya Fatimah, sedangkan si Sa'id bin Zaid di belakang juga. Dibukain pintunya. Di sini banyak cerita-cerita bohong. Katanya Umar dorong adiknya Fatimah sampai terjatuh, kemudian Umar menempeleng adiknya sampai berdarah. Tidak ada, ini cerita tambahan aja. Umar langsung mengatakan, apa yang ada di tanganmu? Adiknya, ya namanya adiknya Umar Pak, wataknya nggak jauh beda. Iya kan? Adiknya mengatakan, apa urusanmu? Waduh, saklek Pak. Kamu najis, tidak boleh baca ini. Ini Al-Quran. Najis kamu, tidak bisa. Ya nurut Pak. Saya mau enggak boleh, kalau mau mandi dulu. Nurut Pak, mandi. Ya memang sudah hidayah dari Allah. Habis mandi dibacakan, dibaca sama Umar. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, sungguh kami menurunkan Al-Qur'an bukan kalian sengsara, bukan untuk menjadikan kalian sengsara, tetapi kami menurunkan Al-Quran sebagai peringatan buat kalian semuanya. Subhanallah. Ayat ini masuk ke otaknya Umar dan masuk ke hatinya Umar. Menunjukkan kalau mereka itu faham Al-Quran. Apa yang terjadi? Sontak Umar nanya, di mana Muhammad? Adiknya jawab, urusan apa kamu sama dia? Umar jawab, jangan nanya. Habis deh Pak. Iya. Nanya, dijawab. Rasulullah SAW ada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Berangkat Umar ke sana. Umar enggak ngomong apa-apa. Berangkat ke rumahnya Arqam dan enggak banyak ngomong. Langsung masuk ke pintu, ke rumahnya Arqam. Dibuka pintunya, langsung masuk. Kebetulan di situ lagi banyak sahabat, karena itu tempat ngumpulnya Rasulullah untuk dakwah. Dan di situ ada Hamzah bin Abdul Muttalib yang sudah masuk Islam lebih dulu. Melihat Umar masuk, para sahabat tidak ada yang berani menghentikan langkahnya Umar. Yang bisa menghentikan adalah harimau melawan singa, Pak. Ya, Hamzah yang menghentikannya. Rasulullah menghalangi, jangan wahai Hamzah, biarkan dia masuk. Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibnul Khattab. Ya Allah, jadikan Islam ini mulia dengan Umar ini. Umar datang langsung duduk di depan Nabi, nggak ngomong A, nggak ngomong B, tangannya Nabi diambil, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sontak seluruh yang di rumah Arqam bertakbir semuanya. Setelah mereka bertakbir, Umar berdiri, pedangnya dikeluarkan dan dinaikin ke atas. Ya Rasulullah, jika dakwah yang engkau bawa itu benar, kenapa kita harus ngumpet di sini? Sekarang kita keluar hadepin itu setan-setan yang di depan Ka'bah itu. Kalau engkau tidak berani di depan, saya yang di depan, engkau di belakang saja. Baru semenit ngomong syahadat. Kata Rasulullah, tar dulu, tunggu, belum waktunya Umar, duduk. Inilah masuk Islamnya Umar. Sehingga para ahli sejarah mengatakan apa? Allah jadikan Islam jaya melalui Umar ibnul Khattab. Di masa Umar, Islam tersebar kemana-mana yang tidak dialami oleh para sahabat yang lain. Abu Bakar hanya sebentar 3 tahun dan disibukkan dengan orang-orang yang murtad dan tidak mau bayar zakat. Sehingga kesempatan Umar untuk menyebarkan Islam dahsyat, luar biasa. Utsman hanya sebentar, dia disibukkan oleh para pemberontak-pemberontak gitu. Ali bin Abi Thalib tidak banyak menyebarkan dakwah, sedikit. Beliau disebutkan dengan adanya konflik dan fitnah-fitnah yang terjadi. Umar ibnul Khattab dijadikan oleh Allah sebagai apa? Jalan menuju kemuliaan Islam. Radhiyallahu taala anhum
wa 'anis sahabati ajma'in. Ada lagi yang tangan? Ya, tafadhal. Silakan. Assalamualaikum. Kalau Israel ini sudah tipu daya Ibnu Ubay semua, Pak. Itu pura-pura aja. Berdalih dengan perdamaian, tapi sebetulnya itu sebagai strategi mereka untuk melakukan serangan berikutnya. Iya kan? Itulah mereka. Dan itulah Yahudi. Ini watak Yahudi, Pak. Bukan dengan perjanjian Hudaybiyah, tapi dengan piagam Madinah. Ya, poin terakhir dari piagam Madinah itu baca di buku sirah ada 4 poin, Pak. Ada 4 pasal di perjanjian piagam Madinah itu. Yang terakhir itu perjanjian antara umat Islam dengan Yahudi. Ya, apa isinya? Perjanjian damai, tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling melukai. Tapi apa yang terjadi ketika perang Badar selesai? Suku-suku Qainuqa di pasar Bani Qainuqa mengatakan kepada salah satu sahabat Nabi, dan dalam satu riwayat mengatakan kepada Rasulullah sendiri, "Ya Muhammad, jangan engkau bangga dengan kemenanganmu melawan orang-orang Makkah itu. Sungguh mereka orang-orang Makkah itu adalah kaum pengecut, bodoh, tidak mengerti strategi perang. Kamu belum berhadapan dengan orang yang benar-benar pemberani." Apa maksudnya? Mereka pemberani, mereka yang jago strategi perang. Itu kelompok Makkah nggak ngerti apa-apa, bodoh, wajar kamu menang. Kamilah orang yang pemberani itu, hadapi. Apa yang terjadi? Nggak pakai perang ngusir mereka, Pak. Dikepung sebentar kabur, Pak. Itulah Yahudi. Ngomongnya gede, tapi nggak ada rasa keberanian secuil pun. Bukti lagi, Nadir, suku Nadir. Rasulullah SAW datang ke perkampungan mereka karena 1-2 hal lah. Apa yang terjadi? Ini kesepakatan sudah. Kalau ada yang terbunuh karena satu hal, maka mereka harus membayar denda. Ya, ini poin-poinnya. Karena sudah terikat dengan perjanjian damai. Jadi kalau ada yang terbunuh karena satu kesalahan, mereka harus bayar ganti. Mereka datang ke situ, Rasulullah datang untuk mengumpulkan gantinya itu karena melakukan pembunuhan kepada satu Yahudi yang secara nggak sengaja membunuh itu. Rasulullah datang disambut oleh mereka, oke, kita akan sama-sama menggantinya berdasarkan perjanjian Madinah itu. Rasulullah duduk di bawah tembok. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ditemani berdua. Lalu orang Yahudi ini bilang apa? Ini kesempatan kita untuk menghancurkan Muhammad karena dia datang cuman berdua. Yahudi, Pak. Apa yang terjadi? Mereka lari dari belakang tembok, mengambil batu yang gede, naik tembok. Naik tembok atas dengan tujuan batu besar ini dijatuhkan dari atas. Di kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka udah naik, udah bawa batu gede begini, lalu Jibril datang memberitahukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak ngomong sama Abu Bakar, nggak ngomong sama Umar, beliau langsung lari pulang. Abu Bakar dan Umar kebingungan, kenapa Rasulullah pulang? Disusul sama Abu Bakar dan Umar, di situ Rasulullah sudah marah merah mukanya, mengatakan, katakan kepada Yahudi Nadir, suku Nadir, saya kasih waktu mereka 15 hari untuk mengosongkan kampungnya. Jika tidak dikosongkan, saya habisi mereka semuanya. Takut, Pak. Ketakutan habis, hebat takut mereka sudah. Mereka hendak meninggalkan perkampungannya, datang setan satu, Pak, Ibnu Ubay.
Ngomong apa dia? Ngapain kalian takut sama Muhammad? Muhammad itu jumlahnya sedikit, nggak usah takut kalian. Kalian pemberani, dalam sejarah kalian terkenal, bla bla bla, dimotivasi sama mereka. Dan kami akan membela kalian. Dan saya dengan bala tentara saya akan berdiri di soft terdepan, kalian di soft belakang saja, nggak usah takut saya. Pasukan sekutu ceritanya. Ini pasukan sekutu nih ceritanya nih. Datanglah hari pengepungan. Benar mereka melawan. Ketika mereka melawan, diserang sama Nabi, pasukan sekutunya kabur ngacir, Pak. Ini Yahudi ini. Ini Yahudi. Ya. Peperangan di Khaybar. Dahsyat itu peperangan, cuman ada di satu benteng saja. Satu benteng saja. Benteng yang lain dikalahkan dengan mudah. Karena benteng ini yang luar biasa dahsyatnya dan besarnya. Dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Komandan perangnya Ali bin Abi Thalib. Yahudi dari perkampungan Fadak yang posisinya dekat dengan Khaybar, di situ ada daerah namanya Fadak. Mereka ketakutan sekali. Kenapa? Karena mendengar Rasulullah dengan mudah menaklukkan semua benteng-benteng ini. Lah kita perkampungan kita nggak ada bentengnya, bonyok kita, Pak. Akhirnya nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir, datang sendiri ke Nabi, nyerah. Ya itulah yang akhirnya Nabi punya tanah di Fadak, yang jadi permasalahan dengan orang Syiah itu loh. Nyerah. Perang dengan suku Mustalik Yahudi, sama kisahnya. Ketika diserbu oleh Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Kabur, Pak. Yang lucu, ada satu Yahudi, perkampungan Yahudi, lupa saya namanya, di pinggiran kota Madinah. Setelah perang Uhud, dia ngumpulkan tentara 100 orang dari pasukan elit di kampungnya, Pak. 100 pasukan elit. Rasulullah dengar, tersenyum. Siapa yang diutus oleh Rasulullah? Satu sahabat. Benar-benar habis diledek sama Nabi, Pak. Satu sahabat, satu orang. Kata Nabi, nih sini kamu. Bawa pedangmu, samperin kampung itu. Dia lagi ngumpul pasukannya 100 orang di kebun. Kebunnya milik ini. Kamu masuk ke situ, kamu bunuh komandan perangnya, pasti 99 bebek akan pulang semuanya. Ya Rasulullah, saya nggak kenal siapa pengikutnya, pemimpinnya. Dikasih tahu ciri-cirinya oleh Nabi. Ini ciri-cirinya. Tek 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 tek. Jalan satu orang melawan 100 Yahudi. Sampai di kebun, nyelinap dia. Oh itu kepalanya. Disamperin, dibunuh, digorok lehernya. Krek, 99 bebek pulang ke kandangnya, Pak. Wassalam. Ini Yahudi. Coba lihat di Palestina, apa yang terjadi dengan Yahudi itu? Magrum rame-rame, Pak. Iya kan? Takut. Kenapa mereka berani memerangi? Sekutunya ini yang jahat. Tidak bisa mereka mengalahkan orang-orang mujahidin. Kenapa? Ini ucapan orang-orang musyrik Makkah. Ketika mereka pulang dari perang Uhud, dan mereka berkumpul di daerah namanya Humra'ul Asad. Abu Sufyan mengumpulkan lagi pasukannya habis pulang dari Uhud, belum nyampe Makkah. Humra'ul Asad itu wadi, lembah antara Uhud dengan Makkah. Dikumpulkan di situ. Kata Abu Sufyan apa? Kita akan serang kembali Makkah. Kenapa? Karena Muhammad dan pasukannya lagi terluka parah. Tidak mungkin dia bisa melawan pasukan kita. Kita tunggu di sini dan kita menunggu bala bantuan pasukan baru. Kita habisi Madinah dengan mudah. Apa komentar kita? Komentar mereka. Abu Sufyan, kamu lupa ya?
Apa itu? Kita punya harta, anak kita gimana, bisnis kita gimana, kasihan anak-anak, bla 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 bla, harta. Mereka itu Muhammad dan pasukannya, mereka yang dicari itu mati. Kamu jangan mimpi Abu Sofyan. Mereka itu mau mati, kita harta kita banyak, sayang. Nggak jadi Pak, pulang. Rasulullah datang ke Humra'ul Asad, datang Nabi ke situ. Datang mereka, apa? Kosong, nggak ada orang. Ini Yahudi ini mentalnya kayak begini. Kita banyak yang bermental-mental begini Pak, banyak. Diajak pengajian, wallah masih syughul, ada urusan syughul ntar. Ayo sholat berjamaah, udah jalan dulu deh, duluan deh. Ada tanggung. Ini mental Abu Sofyan CS ini sebelum masuk Islam. Subhanallah. Pak, Bapak udah kaya, kenapa nggak naik haji? Belum panggilan Pak. Jadi nunggu malaikat Jibril ngetok pintu rumahnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini mentalnya ini. Ini yang membedakan Pak. Kenapa pasukan mujahidin itu bisa hidup di bawah tanah berbulan-bulan, makanan hanya sekedar biji kurma berapa butir. Apa? Iman. Yang dicari itu mati syahid Pak. Kesimpulannya, Islam ini akan hancur kata Nabi. Iya kan? Seperti apa? Buih di lautan. Kenapa? Imannya kayak kerupuk kampung Pak. Bas, itu iman kita. Dibuat mainan bolang pingpong sama orang kafir. Karena orang kafir tahu, kata Presiden Amerika yang lama, kalian tidak akan bisa menghancurkan Islam. Yang bisa kalian hancurkan adalah jauhkan orang Islam dari Al-Quran dan masjid. Bilang. Ya, satu lagi pertanyaannya. Silakan singkat saja. Assalamualaikum. Ya, barakallahu fiik. Itu Rasulullah sudah wafat. Kisahnya ketika Umar berkumpul dengan sahabat-sahabat senior, dan beliau mengajak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih remaja lah. Ya, Ibnu Abbas masih remaja. Nah, disitulah terjadi dialog tadi. Kemudian sampai Ibnu Abbas menceritakan makna dari ayat yang tadi itu, bahwa itu adalah na'i ala mauti Rasulullah SAW. Jadi isyarat akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.